Jagung. Pada besar dan jagung. Atlet bisa mengalami cedera saat olahraga. Jadi beberapa faktor atlet atau adik didik kita mengalami cedera olahraga. Yang pertama, yang paling umum adalah karena terlalu sering berolahraga tanpa jeda dan terlalu memforsir tubuh yang melewati batas toleransi. Karpe pengen menang, ya, Karpe ingin menurunkan berat badan, ngeforsir. Adik didik, ya apa caranya? Ngeforsir. Ya kan, latihan terus, latihan. Ojo mandek-mandek lewat ngomong gak mandek. Sampai pelatih di keturun juga mandek. Nah, gitu. Kalau selama itu terjadi cedera pada tulang, pada urat, daging, otot, ya pada otot, masih bisa ditangani. Khawatirnya dia cedera pada otak. Nah, ini stres. Ya, ingat ya, stres itu malah berbahaya. Orangnya stres, akhirnya gerak dewi. Iya, gerak sendiri. Pernah kau lihat orang jalan terus tangannya gini? Pernah? Nah itu. Bagaimana cara menangannya? Ini, konslet di sini. Ingat ya, anatomi tubuh itu seperti ini. Darah di dalam tubuh kita ini digerakkan oleh digerakkan oleh jantung, dipompa oleh jantung supaya ini beredar dari seluruh tubuh. Sedangkan jantung digerakkan oleh otak. Otak digerakkan oleh seneng kan? Sopo jari Gusti Allah Pak. Insya Allah kita semua masuk surga. Amin. Saya bayang.
Gitu, susah ya, digerakkan oleh otak digerakkan oleh emosional, cara berpikir, saking mankelnya dia lakukan terus ya, artinya konslet macam-macam. Orang konslet itu ngomong dewe, itu konslet ya, ciri-ciri orang kelainan otak, ngomong dewe, berundel dewe, nah, orang ngantem karena dewe. Nah ini hati-hati, emosional yang tidak terkontrol. Ini yang susah bukan tidak bisa disembuhkan, bisa disembuhkan tapi melalui terapi yang bertahap ya. Itu. Kemudian jika terjadi keseringan juga sama, push up yang berlebihan, hati-hati. Kita ini punya kapasitas, bukan mesin saja kalau 1 kali 24 jam dia tidak berhenti juga sama ya. Gerigi, keropos, tulang juga sama, kita punya emas di bagian persendian. Ini kalau kering bahaya, bisa terjadi dislok, coplok ya. Pernah terjadi di UIN ya, kalau mungkin ada yang pernah ikut di UIN, ketika saya memimpin pertandingan di UIN ini lepas. Jadi ketika ditendang ini lepas. Rahang ini, karena rahang ini tidak nempel, maksudnya tidak menyatu dengan tulang yang ada di pipi ini. Coba kalian, nah, kamu rasakan. Nah, ini, kamu menggerakkan ini saja dia bergerak sendiri tanpa menggerakkan kepala. Ini kalau kena pukul, kebetulan waktu di UIN itu kena tendang ini lepas ini pindah ke sini. Jadi gini. Apa yang dilakukan pelatih hanya yang foto. Itu kebetulan ya kita berada di sana. Langsunglah itu dilakukan, kita tarik, gelap, balik. Baru dia bisa nangis. Ini sebelum ini kembali bisa nangis, tertahan nangisnya. Jadi air mata terbendung di atas toh. Begitu gelap kembali baru wah gitu. Nah, ini yang berbahaya. Makanya ada titik-titik tertentu jika diserap itu juga berbahaya di sini. Ya kan, orang di sini kena ini bisa gagal otak, bisa hilang ingatan. Orang di sini. Coba kalau nggak percaya kamu pelan-pelan saja. Kira-kira otak sama matamu bergoyang nggak? Semakin kau tahan, semakin goyangan itu semakin kuat. Gitu. Ya. Kemudian tubuh melewati batas toleransi, kesalahan cara mempraktikkan gerakan, postur tubuh yang salah, misal saat berlari atau mendarat dari lompatan. Kalau ini biasanya sering terjadi pada seni. Ketika lompat atas itu atau seni ganda, ya kan sering terjadi sebuah lompatan yang naik ke leher nggak turun-turun itu. Terus ngobrol. Ini kalau salah gerakan fatal di sini. Ya, di sini akan mengalami cedera. Cedera itu macam-macam. Ya, ada cedera berat, ada cedera ringan. Cedera ringan mungkin kalian bisa stretching. Tahu stretching? Tahu? Ya, seperti pemanasan situ. Kalian mungkin ketika cedera di sini, kamu bisa seperti ini, putar seperti ini. Putaran pun juga ada aturannya dan ada caranya. Tidak langsung kamu ingat kepala dan otakmu ini goyang. Ya, kadang orang yang seperti ini, gini, tiba-tiba merasakan pusing dan muntah. Berarti dia mengalami gagal otak ringan karena otaknya goyang. Nah itu bahaya. Karena tidak ada pengetahuan di situ. Jadi gini. Ini saya lihat dulu, ya untung udah lepas. Gitu. Gitu. Saya maklumi karena mungkin ada mereka kurang memahami tentang itu, gitu loh. Melakukan gerakan seperti ini. Ini berbahaya juga. Dan mata tidak boleh dipejamkan gini, tidak boleh. Ada lagi yang gini, habis gini, terus digoyang. Ada nggak seperti itu? Ada. Di sini, ya. Jadi nggak boleh digoyang gitu. Terus dari belakang gini, ya. Pak, saya kalau gini itu setelah itu langsung goyang gini, Pak. Ya karena keras, karena seperti ini. Coba berhenti, goyang ini. Kayak gempa bumi. Ya, lakukan gini. Jadi dia akan mengembalikan persendian itu pelan-pelan gini. Nah, coba kau punya rantai, tarik, kerak gitu. Kira-kira goser nggak itu? Beset nggak rantainya? Kan gitu. Sama dengan tulang. Ketika tulang tiba-tiba, wah ini, ya, pelan-pelan gitu. Dirasakan, dia akan kembali gini.
dek dek, ada sampai yang bunyi krak krak ya gitu. Ada lagi yang keseringan seperti ini. Ini saya lihat itu krak krak, ujung-ujungnya cuma kenger gitu kan, nggak boleh ya. Kalau yang benar itu dagu sama kepala ini harus dipegang, dipegang baru diarahkan. Nah nanti kita praktek. Iya, kita praktek. Sudah jangan dicoba dulu. Nanti urung kalau materi. Oke lah. Dan memilih jenis olahraga yang kurang sesuai dengan kondisi fisik. Ya, fisiknya seni, dia orang tarung. Nah ini sudah masuk kelas, ya kan? Oke, next. Iya. Nah, ini tips agar terhindar dari cedera saat olahraga. Pilih jenis olahraga yang sesuai dengan kondisi. Gunakan peralatan olahraga yang tepat. Nah, gini. Gunakan peralatan olahraga yang tepat. Contoh, kamu punya pecing ini. Pecing ini fungsinya di tangan, ya kan? Di tangan. Oh ada yang dipaskan dadanya ini. Dipaskan di dadanya ini, kemudian diserang. Kuat. Ya. Apakah ada jaminan jantungmu tidak geser? Apakah kau mengetahui jantungmu bergeser? Tidak. Itu saya alami. Ya, kalau dada saya ini kalau diraba, ada nggak yang diraba? Ini apa? Menonjol sebelah yang ini masuk. Ya karena itu, karena tendangan itu. Ya karena faktor latihan. Dengan PD-nya saya pakai body protector itu, dengan body protector yang seharusnya body protector ini fungsinya hanya untuk bertanding, saya gunakan untuk coba-coba. Nah, coba-coba kekuatan. Kuat nggak saya kira-kira kalau pakai body protector itu? Begitu ditendang, belak. Ini Kingsley sampai sekarang. Ini dulu saya masuk waktu masih ikut Popda itu 2002. Kingsley. Hati-hati ya. Bukan mengada-ngada saya, tapi saya mengalami. Untuknya tidak mengganggu pernapasan saya. Jadi lakukan alat itu sesuai dengan fungsinya. Dia fungsinya kenapa kok ada talinya tangan gini? Karena memang di tangan gitu. Kalau itu fungsinya untuk tubuh, seharusnya patching pad itu berbentuk rompi. Dipakaikan seperti ini, cuma dengan apa. Tapi ini beda. Gitu. Fungsinya di tangan. Body protector itu fungsinya di badan. Bukan untuk hajar-hajaran, ya, tapi untuk bertanding memang. Karena bertanding itu membutuhkan kecepatan dan kekuatan dan teknik dari kita menghindar. Nah, seperti itu. Kemudian lakukan pernapasan atau stretching, ya, sebelum melakukan aktivitas olahraga harus stretching dulu. Stretching ringan, angkat tangan, gini, ya. Ringan. Nanti juga akan saya ajari bagaimana ketika kalian mengalami cedera. Stretching. Ada yang fatal seperti ini, kram ini. Saya lihat ini ya di kolam renang, ya di sepak bola, ya di silat, terutama silat melok-melok ini silat. Begitu kakinya kram, apa yang dia lakukan? Kakinya diambil, kemudian ditekuk. Contoh. Cedera dia ini kan? Terus gila. Pernah nggak? Kalau itu dilakukan dalam kondisi ini kram, berarti urat kita dalam kondisi tegang. Ya. Hamstring. Kalau kemudian ini putus bagaimana? Selesai. Enggak, kan masih ada satunya. Kalaupun ini tidak fungsi itu masih sisa satu gitu. Kalau gini. Hati-hati, itu tidak boleh dilakukan seperti itu. Ini salah kaprah ini. Jangan diketahui oleh seorang pelatih. Waduh, hamstring ini terjadi kan? Aduh, balik. Jangan. Itu kemarin tuh konek berat. Karena coba kalau kamu nggak percaya, ya kamu tarik. Ini ketarik nggak ini? Ketika ini begini kan, mesin ini loh ketarik ini. Ini ketarik. Dan ini bukan otot yang kuat ini bukan. Ini otot yang apa ya? Yang tak begitu kuat. Begitu dineklat fatal, penyembuhannya lama. Ada yang lebih parah lagi,
terjadi memar akhirnya biru di sini. Berarti kalau sudah terjadi biru, pembuluh darah yang pecah. Bisa terjadi pembusukan. Bagaimana itu yang sebenarnya harus kita lakukan? Bagaimana? Ringankan dulu. Nanti akan diajari oleh Pak Iwan. Diringankan, goyang-goyang. Terima kasih Mas Fajar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya dari rekan saya Mas Fajar atau Randy Bramantya. Kalau di Facebook dia ahlinya perdukunan, ahli gendam juga. Selanjutnya tadi pencerahannya dari Mas Fajar itu sudah sangat komplit. Saya cuma tinggal nambah beberapa apabila terjadi cedera-cedera yang ringan, berat. Nah, kita uji coba dulu untuk kasus yang ringan dulu. Yang sering terjadi itu biasanya di setiap persendian itu di bagian pergelangan tangan dan ankle kaki, ya. Itu yang sering terjadi. Kenapa kok sering terjadi seperti itu? Karena belum ada persiapan untuk ototnya. Yang sering terjadi saat kita latihan langsung ambil posisi satu misal ya. Saya juga guru silat jadi sangat tahu sekali. Jadi saat pertama latihan itu tidak pemanasan dulu, tidak diperkuat dulu ankle-ankle-nya. Teko langsung salaman ambil pelatih ini, pemanasan saya naik, barulah inti. Salah sebenarnya itu. Jadi lakukan untuk persiapan dan penguatan otot dulu. Di mana? Ya di setiap persendian. Bahkan mulai jari-jari, lengan, ankle, tangan, elbow, shoulder, ya semua harus dilatih. Jangan langsung pukul saya naik dewi ya. Satu misal sering terjadi di anak didik sampai itu pasti saat pukulan tidak sesuai, digetoto. Cepat kecekuk tangan nih, pasti. Ini penanganannya gimana? Kok langsung ditarik terus dipijat? Salah. Tambah jadi cedera, bahkan bisa pecah pembuluh darahnya di bagian persendian atau modulus. Dalam dunia medis namanya modulus. Ankle sering juga seperti itu. Tendang cekluk wis. Langsung ditangani. Sebenarnya tidak boleh. Setelah terjadi cedera, biarkan dulu. Tenang, kata Mas Fajar benar. Tenangkan dulu. Gak usah gugup. Ambil es, kompres. Biar nyerinya hilang. Setelah itu barulah direposisi kalau memang dia ada cedera. Kalau dia hanya sekedar otot, cuma di-shaking saja. Shaking itu gini. Digoyang-goyang gini. Ya. Nah, ini shaking. Buat sente. Setelah disakit baru di-efras, baru dilembutkan. Jangan kuatan. Mari waras tapi melakukan macam ini aja. Pernah terjadi waktu saya bawa upluk ya. Aku rone jenenge upluk ini. Farid ya, waktu di Pospenas dulu. Itu terjadi waktu itu atlet sepak bola. Iya dulu ya. Atlet sepak bola. Dibawa ke hotel itu dengan kaki yang mingsli. Ya untuk ada pedikir raga lebih. Jadi besoknya itu 2 hari harus final dia. Terus bagaimana caranya? Apa harus dibawa dokter? Enggak. Untunglah saya benahi, saya kasih es dulu, saya kasih penghangat es, direposisi ulang. Dan alhamdulillah besoknya bisa main. Karena kenapa? Penanganannya harus benar. Jangan langsung posisi cekluk, langsung di get away, jangan. Tenangkan dulu, kasih es. Karena persendian apabila ada pergeseran itu terjadi panas. Iya kan? Panas itu. Nah, panasnya ini kalau dibuat langsung, dipijat langsung, ini jadi ototnya bengkak. Bukan jadi sembuh, malah jadi lebih parah. Benar ya kata Mas Fajar tadi, yaitu ada pembengkakan alias biru. Omongannya sampai biru ireng, pecah pembuluh darah. Pecah pembuluh darah
susah diperbaiki. Satu-satunya jalan dokter. Makanya apabila terjadi cedera, kenali dulu cederanya. Nah, bila perlu, kenalan sih, bukan ya, bukan. Kenali dulu, dilihat, diraba. Oh ini patah, ya. Diterawang itu ya. Diraba dulu, oh ini patah ini. Kalau sampai sudah siap, ya, tinggal reposisi. Oh ini dislok ini. Reposisinya gimana? Nanti kita tunjukkan. Nah ini saya ada salah satu video yang terjadi pembengkokan di bagian lengan. Karena di lengan ini ada dua. Satu bengkok, letter, ya. Ini kalau pembenahannya itu, ini baru kena. Jadi tidak boleh langsung gitu ya. Dibuat tenang dulu namanya. Dibuat tenang, barulah kita reposisi. Biar rasa sakitnya dia hilang. Sebenarnya ini sakit ini. Ini waktu saya kayak orang bilang aja. Ini salah satu pasien kita yang habis sepak bola, jatuhnya itu menekan, tumpuannya salah. Liga lunak. Nah ini sampai selesai, cukup, kita ganti lagi dengan slide lagi. Oke, sambil menunggu. Jadi langsung kita coba aja ya untuk apabila terjadi cedera. Contoh satu misal ada yang cedera hari ini. Nah, pergelangan. Oke, langsung aja. boleh gratisan. Nggak bayar. Sebelumnya kita cek dulu antara yang kanan dan yang kiri. Kalau yang kiri normal, berarti ini kan yang bermasalah. Kita cek dulu yang kanan. Dari segi struktur tulang, ini sudah ada perbedaan antara yang kiri dengan yang kanan. Kalau yang kiri ini sudah normal. Kalau yang kanan ini tulang yang bagian kelingking ini dia naik. Ya. Jadi ini juga kemarin mungkin salah penanganan. Ya, jadi apabila digerakkan gini ini dia normal, tidak masalah. Tapi karena dia itu di bagian tengah tulangnya, area sendi yang di dalam, ini bermasalah. Jadi kalau sudah 1 bulan seperti ini, kasih dulu untuk pemanas atau jahe, barulah boleh direposisi. Kita coba dulu. Ini dibuat apa ini? Dibuat L. Dibuat L. Naik ini sudah, tulangnya gini. Coba satunya. Ini lurus. Ini Mas Eko biar tahu. Mas Eko biar tahu. Ini lurus. Biar tahu. Ini coba. Ini. Bengkok. Iya tahu. Nah, ada nggak? Nah, bengkoknya ke. Ya. Jadi dia bengkoknya ke atas seperti ini. Kalau ini sudah lurus. Kalau dipegang ini sudah terasa. Tapi saat bengkoknya ini dia harus diperbaiki dengan jahe dulu. Barulah nanti ditekan. Untuk penanganannya kita tekan seperti ini. Ini tidak patah, tidak masalah. Dia cuma bengkok saja. Jadi tekan seperti ini. Ada lagi selain cedera ini seperti ini. Ini masalah. Siapa yang yakin aku?
Saya kepingin bicara dia. Sampai kontrol. Letter U gimana? Enggak iki moro cetak juga. Di air. Seperti itu ya. Ada lagi yang cedera, satu misal cedera engkel kaki, satu misal yang sering terjadi. Begini, Mas Roma, ini pikirannya ngomong pesan. Monggo Mas Roma. Kalau lutut, cek dulu. Awas, biasanya itu yang terjadi ligamen dan ACL. Kalau ligamen, kalau ACL seperti ini, saat ditarik, dia goyang ke depan, berarti ACL yang di luar. Kalau ditekan ke dalam, ACL ada dua gini, silangan. Kalau ada putus atau robek, dia ditekan seperti ini, dia akan goyang ke depan. Kalau ditekan, dia akan masuk. Itu yang belakang. Tapi kalau ligamen, nah ini goyang, berarti dia kena ligamennya. Ini kena ligamennya, dan ini pasti sakit di area sininya. Dan ini juga. Penanganannya gimana? Kalau ini sudah terjadi lama, kasih penghangat, jahit dulu, barulah direposisi. Ya. Cara mereposisi, tekuk, ini tarik, efras dulu, rilekan dulu. Setelah rilek, barulah dicawil, tas. Nah, seperti ini. Nah, ya. Ini ligamen ini kena. Sampai gede. Kalian tahu ligamen itu sebelah mana? Tahu nggak ligamen? Nah, kan nanti dianggap semua kaki ini ligamen. Satu misal ini terkena yang di lutut. Lihat posisinya, cuma tarik ke belakang gini, ya, hanya ditekan gini loh. Jangan mengubah patella, tulang ini, tempurungnya. Tekan, los, tekan. Tekan, los, tekan. Ya, seperti itu. Boleh nanti kita praktekkan bareng-bareng. Terus saat terjadi ankle, satu misal ankle itu dia kena, geser satu misal terjadi geser. Cara mendeteksinya, pegang bagian sendinya, mata dalam dan mata luar dipegang, ya, jangan sampai dilepas. Baru diputar, 1, 2, kanan juga, seperti ini. Nah, kalau dia tidak ada pergerakan, kalau ini bergerak ini masih aman. Kalau dia saat ditekan seperti ini dia kesakitan, jangan kadang ada orang yang pura-pura sakit, padahal enggak ada, cuma dilihat dari alisnya aja. Iya, gini gini sudah kelihatan. Yang kesakitan enggak? Bahasa tubuhnya itu. Ya. Jadi setelah itu barulah kita reposisi. Cara mereposisi untuk ankle, jangan lepaskan ini. Jempol dimasukkan ke bagian dalam, baru ditekan. Baru tarik ke dalam, tek. Aman. Terpenting lagi, usahakan si pasien itu tidak boleh menarik. Contoh satu misal seperti ini. Saat kita benahi di ankle-nya seperti ini, dia tekan karena kesakitan, dia menarik juga, itu akan lama, melawan ototnya. Usahakan dia tetap relax. Sebelumnya efras dulu, baru setelah relax tekan, tarik, biarkan dia lepaskan ototnya, biar lepas. 1, 2, 3, 4, insya Allah baru. Cuma ditarik aja, jangan digoyang-goyang gini. Biasanya orang jangan.